apa? Intinya begini, di awal-awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana beliau yang ada adalah ketaatan, tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah ya. Maka Allah memberikan fasilitasnya apa, Mas Wawan? Masuk ke surga, kemudian pokoknya menikmati keindahan surga dan diberikan hidangan ya, mau makan silahkan ya, udah tersedia, mau minum juga tersedia gitu. Nah, cuma syaratnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur atas segala keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bisa bersilaturahim kembali ya, melalui media online ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan insyaallah mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudari kita, saudara kita yang belum bisa hadir ya, ada yang sakit, ada yang berhalangan sedang bertugas ya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat keimanan kepada kita, diberikannya kita nikmat hidayah, petunjuk untuk senantiasa mampu merasakan manisnya keimanan yang Allah berikan, dan semakin hari semakin bertambah keimanan kita, dan dengan mensyukurinya insya Allah Allah tambahkan kenikmatan itu ya. Dan kita ingat bahwa ketika kita lupa kufur terhadap nikmat Allah ya, Allah akan memberikan azabnya. Oleh karenanya senantiasa bersyukur kita agar Allah kemudian menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya kepada kita. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan fasilitas ya, kepada kita manusia ya, untuk bagaimana kita mampu ya menjalani kehidupan ini dengan baik ya. Di awal-awal penciptaan Adam alaihissalam ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai ilmu pengetahuan ya, sebagaimana yang kita baca ya di Al-Quran surah Al-Baqarah ya, mulai dari ayat 30 ya, dan seterusnya ya, bahwa penciptaan kita diciptakan untuk wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah ya di muka bumi ini ya. Kemudian Allah memuliakan derajat kita lebih mulia dibanding makhluk Allah yang lainnya ya, bahkan dengan malaikat sekalipun. Kenapa ya? Wa 'allama adamal asma'a kullaha ya tsumma 'aradahum dan seterusnya ya. Allah memberikan pengetahuan kepada Adam itu nama-nama benda, dan yang ketika Allah ajarkan kepada Adam, kemudian Adam memahami, mengetahui ya. Dan ini yang membuat kualitas kita sebagai manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Allah memberikan kita ilmu pengetahuan. Oleh karenanya dengan sarana pertemuan kita seperti ini ya, ini merupakan sarana kita untuk agar kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.
di antaramu beberapa derajat. Artinya bahwa dengan keimanan yang kita miliki, ya, kemudian kita memiliki ilmu, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak ilmu kita ini, maka Allah muliakan derajat kita, ya, di atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Nah, sesungguhnya Allah menciptakan kita ini, ya, tidak untuk bersusah payah begitu ya, sebagaimana ayat yang kita baca masih di ayat-ayat tentang penciptaan Nabi Adam ini. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata. Nah, ya. Mungkin bisa dibaca Mas Wawan. Wa qulna ya Adamu, tadi di bawah ayat-ayat setelah penciptaan Nabi Adam, ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ada terjemahan Al-Qur'annya? Mas Wawan, silakan dibaca. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha. Wa idh qulna, tiga-tiga ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjakal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya yang wakulna ya Adamus, dan masuklah, ya, wakulna, dan makanlah makanan yang tiga empatnya. Wakulna ya Adamus, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dan di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat atau berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Baik, cukup. Itu ayat berapa? 34 ya yang itu? Yang ini 35 dan yang Wa qulna ya Adamus. Ya, 35 ya. Baik, ya. Dalam Al-Qur'an, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam, ya, dan pasangannya, ya, untuk masuk ke surga, kemudian menikmati, ya, dan makanlah makanan yang kamu sukai, ya, gitu kan.
Nah, cuma kemudian ada kata kuncinya wala taqraba hadhi syajar. Tapi jangan kamu dekati pohon ini. Kenapa kalau didekati? Ya. Wala taqraba hadhi syajarata fatakuna minal dhalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, dalam kisah ini kemudian intinya begini, di awal-awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana beliau yang ada adalah ketaatan, tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah ya. Maka Allah memberikan fasilitasnya apa, Mas Wawan? Masuk ke surga, kemudian pokoknya menikmati keindahan surga dan diberikan hidangan ya, mau makan silakan ya, udah tersedia, mau minum juga tersedia gitu. Nah, cuma syaratnya apa? Jangan pohon ini. Nah, ternyata apa? Kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya. Termasuk orang-orang yang fa'azala syaitanu anha, ya kan? Fa akhrajahuma mimma kana fi. Terus apa lanjutannya? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'di adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Nah, apa artinya itu? Maka tergelincirlah. Lalu setan itu menjadikan kedua dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari surga kenikmatan. Jika keduanya di sana atau di surga, dan kami berfirman, Tuhan turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya, jadi kemudian karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan karena godaan tadi ya, maka mereka dikeluarkan dari surga. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ya, ketika dalam diri kita tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, ya ada ketaatan gitu ya, maka Allah memberikan apa, Mas Wawan? Memberikan apa? Ketika kita nggak ada dosa, nggak ada kesalahan, ya ada ketaatan, apa? Memberikan fasilitas ya, fasilitas apa? Surga. Nah, kalau kita baca buku Magnet Rezeki itu, ya, manusia itu diciptakan bukan untuk bersusah-susah, tapi untuk bersenang-senang. Jadi sebenarnya kita diciptakan untuk bersenang-senang maksudnya, ya. Nah, cuma kemudian karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, akhirnya apa? Ya kita sendiri yang akhirnya rugi, ya. Nah, seperti dalam kisah ini, ya. Berarti apa? Hari ini peran dan tugas kita adalah bagaimana kita mengupayakan diri kita untuk kembali, ya, seperti bagaimana penciptaan Adam alaihissalam, ya. Karena sejatinya kita memiliki fitrah kebaikan, ya. Nah, oleh karenanya kita berupaya agar ya diri kita bersih dari dosa dan kesalahan. Untuk apa, Mas Wawan? Ketika kita bersih dari dosa, dari kesalahan, kemudian kita semakin taat sama Allah, apa dampaknya? Kita akan dibahagiakan, kita akan disenangkan seperti di ayat tadi, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha. Makanlah,
Kita disuruh masuk ke surga, menikmati keindahan surga, kemudian makan makanan yang disenangi. Artinya apa? Diberikan hidangan, ya kan? Nggak tertarik dengan itu. Nah, untuk itu, baik teman-teman semuanya, ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat, ya, setiap waktu, karena kita apa ya? Kita banyak dosa-dosa dan kesalahan, baik yang mungkin kita sengaja ataupun tidak disengaja. Yang jelas bagaimana kita mendawamkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar, sehingga hati kita senantiasa bersih. Kita berupaya agar memiliki qalbun salim, ya, sehingga nanti layak kita dipanggil gitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apalagi sambungannya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dipanggil itu, wahai jiwa yang tenang, masuk ke dalam surga gitu, dengan panggilan-panggilan yang lembut, selembut hati kita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, itu mungkin ya teman-teman semuanya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan membawa manfaat, membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita terus jalin silaturahim meskipun lewat media online ini, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi